Hello everyone, hai apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Hai, tenang, Livni itu gak bakal kemana-mana ya. Buat yang selalu takut apakah Livni akan menghilang gitu dari internet, never. So dari judul video ini dimana gue pengen mengundang lu semua yang punya tipe kulit yang sama dengan gue, dimana kulit lu gampang berminyak dan pori-pori besar, selalu punya masalah dimana makeup itu tidak tahan lama, oke, longsor dan kelihatan kayak tambang minyak aja. So harapan gue video ini bisa membantu untuk lu kira-kira pilih base complexion for your Ramadan look. Kalau misalnya lu pengen bukber atau enggak lu pengen lebaran nanti gitu ya, kira-kira foundation apa yang bakal tahan minyak, tahan I would say untuk keringet, aman ya, aman tapi jangan sampai nangis mewek banget. So with that said, di video ini gue pengen ngomongin soal 5 complexion product yang bagus banget menurut gue di kulit oily, oke, pori-pori besar, tahan lama ya, tahan lama jadi dia nggak gampang longsor dan juga tidak cakey. Like I mean yes, lu bisa lihat gue pakai makeup tapi you know makeup gue ini effortless. Dan sebelum gue lanjut, ini mungkin hal yang dulu pada tahu ya, yes, skincare rutin ngaruh banget ke seberapa minyakannya wajah lu. And usually semakin tuanya lu itu pun kadar minyak di wajah lu akan agak sedikit berkurang. Gue udah hampir 30 sekarang dan gue merasa kayaknya gue nggak seminyakan dulu walaupun masih lumayan minyakan, if you see what I mean. Jadi kayak lebih ke normal to oily, kadang kombinasi. At this point gue lagi kombinasi karena gue lagi pakai krim-krim dokter. But trust, semua produk complexion, foundation atau enggak concealer yang gue ngomongin di video ini tuh aman banget dipakai di atas krim dokter. Kalau misalnya emang lu anak-anak yang lagi perawatan juga. Kadang kan krim dokter suka ngebuat kulit lu agak kering dan akhirnya malah cakey. Enggak, di wajah lu ini aman. Produk foundation pertama yang cocok banget di kulit gue oily ini, tahan lama, flawless, lagi gue pakai sekarang, datang dari brand lokal. Kayaknya ini produk udah diformulasikan ulang sebanyak 3 kali ya, yaitu dari si Makeover. Alright, Makeover Power Stay Foundation 24 Hours Weightless Liquid Foundation. Formulasi awal itu dimana gue merasa ini very mattifying, sampai akhirnya mereka mencapai formulasi ini dimana it is very mattifying, but my friends, it's so ringan. Oke, hasilnya lebih ke apa ya? Lebih ke matte sunscreen gitu. Jadi bukan matte powdery, I don't know how to say it. It's matte natural, okay? Matte tapi nggak matte kering atau nggak matte velvet, and that's always the matte I love. Coveragenya lebih ke medium to high. Personally gue lebih suka ini kalau dia high coverage ya. Jadi kalau misalnya pengen pakai tipis-tipis bisa, tapi bagi gue kayak agak kurang nampol aja gitu. Ini foundation yang lebih cocok kalau misalnya pengen lu pakai untuk situasi yang lebih glamorous, lu yakin lu harus makeupan cakep dari siang sampai malam. Natural matte yang tahan minyak, I would say ini mungkin tahan minyaknya sekitar 6 jaman itu masih udah mulai kelihatan minyaknya, tapi sama sekali nggak bakal patchy, oke? Kalau misalnya lo hilangin pakai tisu nggak bakal hilang kemana-mana, muka lo tetap flawless, tetap full coverage. Untuk yang pengen tahu gue pakai shade apa, gue pakai shade W41. Alright, untuk foundationnya. Untuk si powder foundationnya gue pakai N40. Jadi nggak sama banget, berbeda ya. Untuk si powder foundationnya gue pakai N40, untuk si liquid foundationnya gue pakai W41 karena jauh lebih cocok dengan undertone gue dimana lebih neutral peachy. Tadi itu foundation yang Makeover Power Stay 24 Hours Weightless Liquid Foundation. And the next one, yang kedua adalah concealer. I feel like orang-orang itu jarang ngomongin betapa pentingnya concealer as a solely complexion based product. Maksud gue kebanyakan adalah orang-orang itu melihat concealer sebagai produk tambahan untuk complexion lo, di saat bagi gue concealer bisa banget untuk menjadi produk utama for your complexion, right? Yang penting adalah bedak lu oke atau enggak ya. Kalau misalnya nggak pengen pakai bedak juga fine aja, it's up to you. Base makeup complexion kedua yang sangat-sangat gue rekomendasikan buat lu pada yang punya kulit berminyak dan juga bekas-bekas jerawat. Oke, bekas jerawat yang susah banget hilang, my friends, please, adalah dari concealernya MOP, alright, Mother of Pearl, namanya Cover H High Coverage Creamy Concealer. When I tell you ini high coverage concealer, it is a very high coverage concealer. Oke, maksud gue ini tipe-tipe concealer yang agak bahaya. Bukan bahaya sih, tapi gue tuh nggak terlalu suka pakai concealer ini di bagian under eye karena bener-bener high coverage. Kalau misalnya gue lagi nggak pengen pakai foundation, gue cuma pengen makeup ringan-ringan aja, concealer dia lah yang akan selalu gue ambil dari Mother of Pearl Coverage. Gue tinggal totol-totol di bekas jerawat seperti ini nih, gue giniin aja nih. Oke, jadi kayak cuma digituin aja. Ini keterangan kayaknya, maaf ya guys, ini gak keterangan soalnya. Nah, itulah yang biasa gue lakukan ya. Jadi gue tinggal totol-totol di bagian bekas jerawat yang lumayan gelap aja. Abis itu gue tiban either gue pakai powder foundation atau enggak bedak tabur biasa kalau misalnya pengen lebih ringan. And I'm done, alright. Makeup gue selesai, gue nggak perlu tambahin foundation ini itu, pakai dia aja
cukup. Ketahanan dan juga the coverage of this concealer sih yang gue suka banget. Dia mempunyai apa ya, I would say creamy finish, oke, jadi nggak glowing, hydrating gitu, tapi juga nggak terlalu matte, so it's natural again, oke, in the middle lah. Produk base makeup kedua yang sangat-sangat gue sarankan dari Mother of Pearl yang concealernya Cover Edge High Coverage Creamy Concealer. So ini so far we've talked about creamy and liquid products ya. Buat lu pada yang nanyain untuk bedaknya, nah untuk bedak compact, dua bedak ini yang masih sangat-sangat gue rekomendasikan adalah dari si Lux Priming 2-Way Cake dan juga Makeover Powder Foundation. Why? High coverage, tahan lama juga, oily skin friendly. The thing about powder like gue itu emang jarang coba-coba, and the reason why adalah karena susah banget untuk ketemu yang bisa gue pakai untuk segala complexion basah lainnya. If you know what I mean gitu loh. Kayak gue lebih suka nyobain foundation basah lah. Jadi untuk foundation keringnya atau enggak bedak keringnya itu gue selalu make sure lu bisa nggak gabung dengan foundation apa aja. Seperti itu basically. Dan di video ini pun gue nggak terlalu bakal banyak mention cushionnya. I still love cushion. It's just that this year for some reason gue lagi suka pakai foundation cair sih. You know lah, kembali lagi kita ke basic. Still love my copy paste, okay, please understand. Apalagi buat lu pada yang gak punya waktu untuk ngeblend foundation cair seperti ini, cushion copy paste lebih tepatnya masih sangatlah gue rekomendasikan. Base makeup selanjutnya buat lu pada yang punya kulit oily yang sangatlah gue rekomendasikan adalah foundation, again datang dari BLP. My friends, face base BLP. You know what? Alasannya kenapa gue pengen video ini adalah karena gue nyobain dia kembali ya. It's just like these days, you know lah, setiap minggu, setiap bulan brand itu selalu launching produk baru sampai akhirnya kita lupa sama produk yang udah ada sebelumnya yang sudah terbukti bagus, dan salah satunya adalah face base dari BLP. Oke, oily skin friendly, high coverage, lebih medium to high coverage, tipis ya, tipis, ringan. I love it. Aku suka banget. Gue punya shade W30, ini terlalu kuning buat gue ya. Harusnya gue beli N20, tapi kayak kulit gue tuh agak lagi sedikit di tengah-tengah gitu loh. Jadi gak terlalu terang dan juga gak terlalu gelap. Kemarin gue pengen cobain N20, takut terlalu terang gitu loh. So ya udahlah ya, gue bisa pakai concealer saat gue pakai dia. Jadi si face base ini velvety finish, high coverage. Gue lupa betapa high coverage-nya dia. Gue gak perlu pakai banyak-banyak. Dia bisa menutupi bekas-bekas jerawat gue tanpa concealer. I really do appreciate that. Kayaknya mereka punya 12 shade. I'm not sure apakah 2 shade terakhir ini masih mereka jual ya, karena kemarin saat gue ke tokonya tidak ada. Ada 12 shade walaupun 3 shade terakhir kayaknya mereka tidak jual anymore. I hate it about that, okay? I hate lu display, lu iklanin tapi sebenarnya gak lu jual lagi gitu loh. Something do that too, okay? I'm looking at you. But it is still a foundation I can definitely recommend. It's like kayak lu bawa gue ke Sosiola gitu ya. Kita pergi Sosiola bareng-bareng. Inilah produk-produk complexion yang bakal gue bilang lu harus cobain ini kalau misalnya lu punya masalah kulit sama kayak gue. Oke? Pede itulah gue dengan produk-produk yang gue omongin sekarang. Alright. Oke, so udah berapa produk yang kita omongin? 1, 2, 3. Gue punya honorable mention. Oke, jadi bukan salah satu dari list yang sangatlah gue rekomendasikan, tapi gue bisa bilang ini salah satu complexion yang mungkin bukan ditujukan buat kita yang punya kulit oily, alright, tapi gue bisa bilang ini tahan lama banget, apalagi buat lu pada yang suka olahraga dan tetap pakai makeupan, oke? Kayak gue. Dan produk yang gue maksud itu adalah si Copy Paste Tinted Sunscreen, oke? Dari si Something. Ini emang mereka tujukan sebagai sunscreen produk ya, tinted sunscreen, walaupun bagi gue it's a skin tint, lebih bagus dia kalau lu pakai sebagai skin tint, jadi jangan pakai banyak-banyak ya. Kalau pakai banyak-banyak it's hampir kayak lu pakai foundation atau enggak cushionnya gitu, coveragenya jadinya tahan lama, nggak bergerak kemana-mana. Oke, that's all I'm gonna say about this one. Saat kena keringet kok gue ngerasa kayaknya muka gue masih cakep gitu loh. Udah panas-panasan gitu ya, tapi tetap masih ada kayak complexion dan ini gue tuh masih stay intact. That's what I love about it. Walaupun finishnya lebih ke glowy gitu, makanya gue bisa bilang ini bukan untuk oily skin friendly, apalagi buat lu paling suka matte finish. Akan selalu gue rekomendasikan untuk pakai bedak ya. Please, if you have oily skin, lu harus pakai bedak. Jangan ngadi-ngadi. Bingung gue kayak, kak kulit aku tuh oily banget. Terus ya aku pakai produk ini, kok meleleh banget ya. Bilang pakai bedak gak? Enggak kak, pakai bedak. Even yang kulitnya dry itu harus tetap pakai bedak biar apa? Biar gak geser complexion basahnya. I saw beberapa orang yang suka make fun of influencer galak gitu di TikTok ya. I'm influencer galak. Okay. I don't know what to tell you. It's me. It's who I am. Nah, selanjutnya adalah produk concealer. Again, adalah concealer masuk ke dalam concealer terbaik gue tahun lalu 2023.
Second Date, oke? I told you gue suka banget sama bedak taburnya. The concealer, bro. Hydrating, full coverage, packagingnya bagus. I love. It stays. Apa ya? I cannot really say that much about it. It's a creamy finish yang hydrating, jadi aman untuk lo pakai di under eye, tapi juga sangat-sangatlah berfungsi secara baik di jerawat-jerawat. Oke, I love it. Awalnya gue mikir ini paling cuman tipe-tipe concealer yang cuma buat under eye doang, medium coverage, low to medium coverage. No, I love this sebagai spot conceal untuk bagian-bagian bekas jerawat gue. Kalau misalnya si Mother of Pearl ini lebih high coverage yang lumayan dempul gitu ya, agak-agak glamorous, ini itu high coverage yang natural. So for the natural girlies, oke, buat lu pada nggak suka pakai complexion tebal-tebal, please get this one. Aman banget di kulitnya, oily, tidak gampang bergeser, it sets nicely. Tambahin lagi dengan bedak taburnya, makin tahan lama. Oke. Oh, and speaking of Second Date, mereka ngeluarin tinted serum. Alasan kenapa gue jarang nge-review produk-produk satuan gitu lagi ya di YouTube channel ini lah karena recent launch dari brand-brand lokal itu are quite boring. Oke, quite boring, maksud gue kurang menggugah hati gitu loh. It doesn't move me. Inilah salah satunya yang menggerakkan hati saya. We might do a review on YouTube here. I don't know, I'm not sure karena kemarin gue coba sekali dan gue, ya Allah, bagus banget. But we'll talk more about this later. But yang jelas yang bisa gue rekomendasikan di video ini, oke, produk complexion untuk kulit pada yang punya kulit berminyak, bekas jerawat banyak, pori-pori besar. Concealernya, oke, concealernya Good Skin Day Concealer. Shade yang gue pakai W25 Sand Beige. Oke, sekarang mereka punya 7 shade harusnya. Oke, untuk si concealer ini. Kalau dari tadi lu lihat ketek gue gitu ya. I'm trying. Aku udah hampir umur 30, gue tidak mau dikekang oleh standar yang tidak nyata ini. Oke, kalau misalnya lu terganggu dengan ketek gue, it's whatever, man. Don't look at my ketek. Produk complexion terakhir yang gue sangat-sangatlah gue sarankan buat lu pada punya kulit berminyak, biar makeup lu bisa tahan lama, bisa flawless, bisa dipuji orang-orang, dan untuk yang ini harganya 20.000, my friends. Oke, I know you know which one I'm talking about, alright? This one. Coverlash OMG Beauty. Coverlash dari OMG Beauty yang namanya Liquid Foundation, Colored Fan Stack, SPF 20, PA++. It's not technically matte finish, tapi it lasts really long on my skin. My Glam Beauty Coverlash Foundation adalah foundation terakhir yang gue rekomendasikan buat lu pada yang punya masalah kulit berminyak. Kulit berminyak, pori-pori besar, bekas-bekas jerawat, banyak. Jadi kayak a flawless foundation that you want. Ini dia jawabannya. Harga 20.000, shade range-nya a bit messy, kurang banyak, dan personally buat gue harus gabungin yang 41W sama yang 50N kalau nggak salah kemarin ya, I forgot di mana lagi gue taruh, tapi yang jelas ini cakep, bagus untuk harga 20.000-an. I cannot ask FOMO, gue nggak bisa minta lagi gitu loh, minta yang lebih lagi karena udah terlalu bagus. High coverage natural finish yang tahan lama banget di muka gue. Gue olahraga, gue panas-panasan, gue nggak merasa dia patchy, dia nggak kayak mengering, ngelotek aneh, enggak sama sekali. Paling kelemahannya adalah kalau misalnya dia terlalu lama di dalam packagingnya ini agak suka separasi sendiri gitu loh ya. Jadi mungkin lebih baik tipe-tipe foundation seperti ini tuh untuk tipe-tipe foundation yang lu pakai tiap hari biar cepet habis aja. OMG Coverlash Foundation ini membuat gue kaget karena at first gue pikir dia nggak bakal kelihatan bagus di muka gue, tapi ternyata cakep banget. Sekitar 20.000-an, gue nggak bisa minta yang lebih dari si OMG selain shade range-nya lebih banyak ya, karena kita tahu banyak orang yang bisa pakai produk ini banget. Yes, I still buy foundation dari Sephora atau nggak dari luar negeri, higher end, dan selalu gue bilang kalau misalnya mereka itu menangnya adalah shade range. Shade range dari brand-brand seperti Fenty Beauty atau nggak NARS itu of course jauh lebih luas dan jauh lebih banyak. Sayangnya untuk distributor di Indonesia ini, pilihan warna yang mereka sediakan pun kadang kurang worth it gitu untuk gue menghabiskan uang sebanyak di atas 500.000 di saat gue masih tetap harus mixing warna foundation biar pas for what. It's lebih baik gue beli brand drugstore atau enggak lokal sekalian, gue mixing, gue beli dua, lebih hemat gitu loh ya. It's like at this point alasan gue beli produk-produk high end seperti ini adalah untuk packagingnya aja gitu loh. Biasanya mereka packagingnya lebih bagus. Yes, status simbol, I don't know, I don't care. Misalnya foundation di harga 50.000 bisa sebagus ini, kayak why would I spend my
money untuk hal yang sama, right? It's still makeup in the end of the day. Oh, dan buat yang dari tadi gak sadar, ini kamera baru juga ya. I cannot believe I haven't told you guys that. Of course, it's kamera baru. My pori-pori bekas jerawat jauh lebih kelihatan. So that's the video. Harusnya video ini nggak terlalu panjang banget ya. Untuk 5 complexion based product yang sangat-sangat gue rekomendasikan, especially buat lu pada yang punya kulit berminyak. Kenapa? Karena mereka tahan lama. Ada yang matte finish, ada yang nggak matte finish, tapi yang jelas mereka tahan lama banget di kulit yang apa? Berminyak. Oke, oily skin friendly. Gua harap video ini membantu ya. Thank you so much for watching. Selamat menjalankan ibadah puasa. Buat lu pada sebentar lagi akan lebaran ya. Dan sebelum lebaran berakhir harusnya gue akan keluarin video di mana gue nge-review produk-produk seperti ini nih. You know lah yang lagi ngetrend sekarang ya. Apa namanya? Glossy stick. I love them. Gue jauh lebih prefer ini dibanding lip balm. Alright, so gue udah pesen dari mana tuh? Dari Dermy Beauty. Ini punya BLP. Abis itu dari Matte for Makeup. Alright, so I'm gonna review them all. Harusnya sebelum lebaran akan keluar ya. Thank you so much for watching and I'll see you guys again in my next video. Bye everybody. Bye. Thanks so much for watching.